Rabu Galau. Halo, selamat malam buat kamu yang mungkin udah seharian beraktivitas udah capek banget. Saat waktunya rehat sambil dengerin Rabu Galau barengan aku Yova dan juga Ada aku Endra pastinya. Nah. Gimana hari ini galau? ya mungkin campur aduk ya namanya kehidupan sehari-hari ya. Mhm. Ada galaunya, ada happy-nya gitu. Tapi mudah-mudahan sih happy terus ya. Mudah-mudahan. Oke, tapi kalau ada yang galau, nggak apa-apa. Galaunya kamu nggak usah disimpan sendirian. Kamu bisa kirimkan cerita galau kamu. Tapi nggak harus galau ya. Tapi kalau punya cerita, yang penting kirimkan aja. DM kita di rabu.galau ya. Ceritanya nggak usah panjang-panjang banget. Maksimal 1 lembaran aja ya. Yang penting intisarinya apa. Tapi kalau kependekan juga jangan. Nanti Iya kalau kependekan kayak baca WhatsApp dong. Aku mau to the point aja Dendra gitu. Aku lagi patah hati titik gitu ya. Waduh, bisa pusing nih kita nanti. Oke deh, yang jelas thank you banget buat atensi yang sudah kamu berikan. Untuk yang sudah berkomentar di YouTube kita juga thank you banget. Karena dari komentar kamu siapa tahu bisa memberikan spirit baru bagi teman-teman kita yang lagi ada problem ya. Betul. Nah, untuk cerita hari ini kita udah dapat dari mana Ndra ceritanya? Dari Aji. Nah, Aji Aji. ini bukan asli Jogja. Oh. Tapi kayaknya dia pernah tinggal di Jogja. Oh Oke, gitu. gimana? Udah kepo? Udah kepo sih. Ini kayak ceritanya kemana nih alurnya? Ada bahagianya, ada galaunya, atau galau aja? Pokoknya tunggu aja nanti aku baca. Nah, nanti kita berikan komentar buat si Aji ini ya. Keren nih ceritanya. Boleh langsung aja deh diceritain Ndra. Halo, apa kabar buat Endra dan juga buat Yova? Terima kasih udah mau bacain ceritaku malam hari ini. Kenalin, aku Aji. Aku bukan asli Jogja sih. Cuma pernah kuliah 3 tahun di Jogja. Bagiku, Jogja emang istimewa. Istimewa kotanya dan juga orangnya. Aku aslinya orang Surabaya dan suka sama orang Jogja. Nah, itu yang benar. Oh iya, aku mau cerita tentang dia yang bagiku sangat istimewa. Aku sebut dia dengan kata Hubi. Ya, itu semacam panggilan sayangku ke dia. Kita ini udah menjalin hubungan 5 tahun. Dan ini tentu bukan waktu yang sebentar. Perkenalan kita tanpa sengaja. Berawal dari aku yang menemukan dompet terjatuh di jalan taman siswa. Aku buka isinya dan tertulis alamat orang Surabaya. Wah, jauh ya jika aku kirimkan ke alamat ini, pikirku. Tanpa diduga, di dalamnya ada sebuah kartu nama dan berisikan nomor teleponnya. Tanpa pikir panjang, aku datangi alamat itu dan terdapat sebuah alamat kos. Oh, dia anak kos. Apakah dia mahasiswa, tanyaku? Singkat cerita, aku ketemu sama pemilik dompet ini dalam keadaan menangis. Ternyata dia habis bertengkar sama pacarnya. Dia malah cerita panjang kali lebar sama aku. Iya, aku hanya bisa menenangkan dia karena aku sendiri nggak tahu dia ini siapa. Setelah itu, kita lost kontak. Ya, gak ada yang spesial sebenarnya. Hingga ada hari di mana aku liburan di Surabaya, dan kok pas kebetulan dia telepon aku. Katanya mau nanya kabar dan mengucapkan terima kasih lagi. Sontak aku bilang kalau aku juga lagi di Surabaya. Dan endingnya
aku disuruh mampir ke rumahnya. 5 tahun setelah itu, aku memberanikan diri untuk melamarnya bulan ini. Karena dalam 5 tahun itu, aku dan dia banyak kecocokannya dalam berpikir untuk menjalani hidup. Kuputuskan untuk pacaran dengan dia. Iya, hobiku yang dulu pertama kali ketemu saat dia menangis. Dan semua bagai mimpi. Dari dompet yang terjatuh, dan insya Allah dia akan menjadi istriku. Oke, jadi ini ceritanya adalah jodohku kepentok Apakah? nemu dompet. Bukan kepentok jalan loh ya. Jadi unik sih sebenarnya. Iya. Ya, setiap orang punya garisnya masing-masing sampai di mana dia menemukan titik untuk menemukan jodohnya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi si Aji baik ya, jadi dia nemuin dompet di Nggak ngambil ya? jalan. Nggak ngambil. Atau mungkin dia di saat membuka nih, kok ada foto wajah cewek cantik banget gitu. Tapi dia tadi kan itu memang niatnya mau balikin gitu ya. Niatnya Cuman memang udah mau balikin. pas pertama kali ketemu kan alamatnya Surabaya. Terus dia pikir, waduh kalau aku balikin ke Surabaya jauh gitu iya kan. dong, ongkosnya berapa ini? Terus dia cek lagi ternyata ada kartu nama yang berisikan nomor telepon si ceweknya itu. Gitu. Dan ternyata ditelusuri dia ada di Jogja gitu ya. Ada di Jogja, terus dia telusuri kontaknya, kemudian dia berinisiatif untuk mengembalikan dompet tersebut di kos-kosan ternyata di kosnya si cewek kosnya itu. si cewek. Tapi kalau aku jadi Aji juga kaget loh kan, pertama kali ketemu ternyata si cewek itu dalam posisi habis bertengkar sama pacarnya kan. Iya, tapi si Nangis. ceweknya itu ternyata malah langsung terbuka sama orang yang benar-benar belum dia kenal, Mungkin belum tahu. saking itu ya, Saking buneknya kali ya. Bahasa Indonesianya bunek apa sih? Maksudnya udah empat banget di hati udah penat gitu loh. gitu ya. Udah penat. Nggak tahu mau cerita sama siapa lagi. Ternyata ya entahlah, namanya juga jalan gitu kan. Terus ketemu sama si Aji pas balikin dompet, ternyata malah cocok. Tapi kita nggak tahu sih, maksudnya awal ceritanya tuh kayak gimana. Iya, masa datang-datang tiba-tiba langsung, Mbak aku mau ngembalin dompet. Masa aku mau cerita? Mbak aku kembali, Mbak ini saya tadi ketemu dompetnya di jalan ini gitu ya, misalnya saya mau ngembalikan gitu. Iya Mas, saya juga mau curhat, menentukan jalan hidup saya ke depan seperti apa, kan kita juga nggak tahu ya prosesnya di awalnya seperti apa gitu. Atau Betul. mungkin mereka udah habis dari mengembalikan dompet itu, mereka jadi sahabat, jadi teman dulu gitu kali ya. Terus Iya, tukeran. soalnya tadi kan tertulis habis itu kan lost contact loh sebenarnya. Oh, lost contact. Iya. habis Berarti itu- sempat hubungin gitu nggak? Jadi kalau dari ceritanya tuh habis ketemu tuh ya udah gitu lost contact gitu kan. Terus suatu ketika ternyata si ceweknya ini masih menyimpan nomornya si Aji. Oh, berarti di awal sempat tukeran nomor. Terus habis itu bilang mau terima kasih lagi. Nah Aji tuh inget kalau dia itu orang Surabaya. Aji tuh ngomong kan, iya aku juga lagi ada di Surabaya nih gitu kan. Oh, oke. Terus disuruh mampir gitu. Nah mungkin setelah itu mereka terus menjalin hubungan lebih intens Ya, lagi. benar. Tapi untuk kamu nih yang warga Jogja asli, kalau melewati jalan Tamsis kayaknya udah sering banget familiar gitu ya. Ternyata ada dompet jatuh. Kenapa kamu nggak ngambil coba kemarin? Siapa tahu itu dulu ya, bukan jodohmu. kemarin. Dulu. Siapa tahu itu jodohmu gitu kan. Kalau ketemunya yang cewek ya bisa jadi sahabat gitu. Bisa menjadi silaturahmi. Betul. ya kan? Kalau Oke. klik kan ya siapa tahu gitu ya. Tapi kalau Yova sendiri gimana? Mungkin ini juga nanti bisa kamu kirimkan komentar ya buat yang cewek-cewek, terutama ketika ada masalah. Biasanya kan larinya ke sahabat, temen. Betul. Tapi kalau Iya tiba-tiba langsung entah nggak ada angin nggak ada hujan, terus cerita sama orang kayak gitu, wajar nggak sih? Atau mungkin sah-sah aja? Setiap orang kan beda-beda tuh mengekspresikannya. Nah, itu dia. Tapi kalau di posisi aku sih Pasti nggak kayak pasti gitu ya? enggak dong.
Masa belum ada apa, belum kenal intens gitu ya, belum ada. Makanya si Aji tadi kan bilang, aku Kaget juga kan, nggak tahu dia kan shock dia itu kan. siapa, tiba-tiba cerita gitu. Terus diceritain gitu, atau mungkin ya memang karena si ceweknya itu udah dalam posisi yang udah nggak tahu harus gimana. Dia mungkin punya sahabat tapi mungkin dia tidak terlalu mendengarkan ceritanya si ceweknya ini. Kalau dia mau cerita sama orang tua kan gak mungkin juga. Tapi gitu. itu ya, apa namanya, terkadang kita itu juga bisa merasakan bahwa kayaknya aku cocok deh cerita sama ini, gitu kan, kayak ada rasa kayak gitu loh, ada sense-nya, chemistry-nya oke. chemistry-nya. Mungkin ya memang jalannya kalau memang berjodoh ya lewat cerita itu juga bisa. Tapi terkadang kan kita juga merasakan kok kayaknya seru ya ini orang buat diajak mungkin curhat. Betul. Tapi kan awal-awalnya mesti kita curhatnya juga nggak mungkin yang Belak-belakan privacy banget kan, langsung. mesti cuma basa-basi dulu. Nanti kalau udah kenal baru cerita-cerita. Soalnya apa? Kadang kita juga cerita nanti Apa ya, Pak? ember ya. Cerita di sini ya oke. Iya, jadi kan kita harus mengenali karakter Nah. siapa yang kita ajak cerita itu. Jangan sampai kita udah cerita nih gitu. Kalau kita udah percaya banget bahwa dia bisa nggak cerita kemana-mana, dia bisa menjaga privasi kita gitu. Tapi pada akhirnya, waduh, diceritain juga kemana-mana ya. Kadang ya begitulah. Iya ya. Oke. Tapi kalau dari versi cewek mungkin agak terkejut juga ketika belum tahu siapa-siapa terus tiba-tiba cerita gitu Iya kan. dong. Tapi kalau kamu yang lagi mendengarkan, cowok terutama, kira-kira gimana kalau habis ngembaliin dompet, kalau ada cewek nangis malah Mbak, ini Gimana? dompetnya, oh ya udah makasih ya gitu, langsung pergi. Atau mungkin ada muncul rasa empati, mungkin Aji ini mempunyai sesuatu yang dicari-cari sama si Betul. ini nama panggilannya sih Hubi ya. Habi. Habibi. Kok kita bukan yang kok itu. kita satu frekuensi sih pikirannya? Bukan Habibi yang itu ya. Iya benar. Hubi gitu Habi, ya. Habi is husband, Oh, suami, bukan. ayah bunda. Bukan, tapi kan ini kan yang manggil Sayang, kan, panggilan sayang. iya, yang manggil masa si ceweknya jadi suami. Kalau itu husband. Sayang lah ya artinya berarti. Iya, mungkin dia punya singkatan Hubi itu apa? Iya. Hubikaku masak. Hubi aku masak, Ndra. Yang penting bukan tanam-tanam ubi ya. Oke, ini kita feelnya jadi ikutan bahagia ya mendengar satu cerita dari Aji gitu ya. Tapi sayang banget kita nggak tahu nama siapa ceweknya. Nama ceweknya Mbak. Ya, Mbak kos. Iya, yang jelas katanya bulan ini mau memberanikan diri untuk melamar. Wah, jadi ikut seneng ya. Jangan hanya memberanikan diri, itu dong buktikan. Buktikan. Jadi nggak hanya cuma sekedar memberanikan diri aja tanpa ada bukti Dia itu gitu. kan ngomong kan bulan ini tuh mau memberikan melamar, artinya dia tuh mau melamar bulan ini. Oh gitu. iya, ya semoga langsung terrealisasi ya Mas ya. Iya, oke. Yang penting kemantapan itu dulu ya. Ya betul. Jadi gimana untuk kamu yang lagi mendengarkan? Edra masih akan bertanya. Jadi kayak interview ya, enggak. Cuman pengen tahu aja sih kalau misalkan kamu di posisi Aji, apakah akan melakukan hal yang sama, merespon si mbaknya itu gitu ya. Atau kalau kamu yang mendengarkan di posisi si cewek ini, apakah kamu juga akan serta-merta untuk cerita. Nah, kalau versinya Aji sama mbaknya ini kan untungnya klop nih. Ya, iya kan? Itu dia. Untungnya Untungnya satu frekuensi gitu. iya, dan ada rasa empati melihat Betul. cewek nangis. Berarti ini si Aji memiliki jiwa cowok, hati Hello Kitty, Kau bisa? hati wanita. Gimana? Jadi dia memiliki suatu, nggak bisa lihat cewek nangis, Oke. nggak bisa Tapi lihat kalau dia cewek. nggak bisa lihat cewek nangis, bisa loh dia itu langsung pergi. mbak nggak, atau dia bingung tiba-tiba, lah mbak kok tiba-tiba nangis mbak Iya. gitu. Tapi aku bilang kalau Indra bilang sih Aji ini jiwanya kesatria sih, itu lebih tepatnya. Karena apa? Karena dia bertanggung jawab, satu untuk mengembalikan dompetnya, gitu kan? Betul. Yang kedua, dia bertanggung jawab ketika melihat suatu kondisi yang seperti itu, dia harus bersikap dan dia mampu bersikap. Betul. Artinya dia mampu memberikan kenyamanan. Mungkin waktu si mbaknya ini curhat, responnya Aji ya oke, menenangkan, positif. Kayak gitu nih ya untuk kamu juga yang kalau melihat cewek nangis ya jangan direkam.
Ayo lo nangis lo gitu. Tapi at least ini cerita sangat menarik gitu ya. Ketika ini cocok jadi FTV Ini nggak sih? baru aku mau ngomong lo. Kan aku udah bilang tadi di awal cintaku kepentok saat menemukan dompet nih. Iya, tapi lucu juga. Ya itu tadi sih, kuasa yang di atas ketika mempertemukan jodohnya itu bisa dari mana saja. Dan 1000 bisa jalannya. kayak apa aja jalannya. betul. Dengan cara apa gitu. Mulai dari dompet terjatuh balikin, terus Ini kayaknya jadi terinspirasi yang lain kalau nemu dompet dicek dulu ya. dicek dulu. Waduh, jangan sampai kalau ketemunya cowok nanti balikinnya tinggal dompetnya dong. Tapi memang ya, ini kan dia juga setelah ketemu tadi juga disebutkan 5 tahun menjalani hubungan. Menjalani hubungan. Tapi ini kita belum tahu di hubungannya udah langsung ke pacaran atau Aduh, temenan dulu ini. Tapi yang jelas komitmen ya. Mereka kan masih intens hubungannya dalam 5 tahun itu. Artinya mereka berdua itu komitmen untuk berproses bersama. Atau Entah mungkin tanpa gimana. pacaran langsung karena memang udah klub ya udahlah Iya, kamu aku bisa, lamar bisa. aja gitu kan. Bisa kayak gitu ya. Apapun itu, semoga cerita ini juga bisa menginspirasi di mana ketika kita menjadi manusia gitu ya, harus peka terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Iya, banyak hal yang bisa kita petik dari cerita si Aji ini gitu ya. Kalaupun misalkan nggak jodoh ya kita sudah berbuat baik. Betul. Atau misalkan kalau jodoh ya itu Tambah baik lagi. tambah baik. Kayak itu ya, nanam apa terus Menuai apa. menuainya double kayak gitu ya. Betul. Oke, saat menginspirasi cerita dari Aji, thank you banget, dan kita tunggu ya komentar dari kamu. Apakah kamu juga mempunyai cerita yang unik-unik kayak gini? Boleh langsung dikirimkan ke DM kita di Rabogalo RABO Galau. GALO. Oke, siap ya. Kita ketemu lagi untuk di cerita berikutnya. Saatnya Endra pamit. Yova juga pamit. Bye. Bye.